Hai, it's story time. Hari ini storyteller aku seseorang yang aku kenal sudah cukup lama. Dan dia yang sangat baik. A good actor dan sangat baik hati, nggak pakai peres tuh di sini. Dia bener-bener baik banget. Siapakah dia? Titi Kamal. Halo Sanjay, nice to meet you. Nice to meet you. Aku ngomongin baik dari hati loh, Ti. Masa sih? Bener, kamu baik sekali. Sanjay juga baik banget, makanya aku seneng banget setiap ditelepon Sanjay pasti ini pasti sesuatu yang seru banget. Jadi seneng. Makanya thank you udah datang hari ini ya. Iya pastinya. Ti, hari ini gue mau bahas 3 hal nih, Ti. Apa tuh? Perjalanan karir dari kamu awal selama mungkin syuting dan segala macam 20 tahun kali ya. Itu terus cinta Titi Kamal dan kehidupan pribadi Titi Kamal sedikit kita akan bahas. Dari karir, awalnya Ti, gimana kamu bisa terjun ke dunia entertain? Awalnya gimana ya? Sebenarnya aku memang suka banget sama dunia entertainment tuh udah dari dulu Sanjay. Dari aku SMP kali ya. SMP aku tuh ya? seneng banget gaya-gaya gitulah depan Foto-foto. kamera. Iya acting gitulah di cermin-cermin gitu sendirian di kamar kayak gitu. Awalnya semua begitu ya? Awalnya gitu. Terus habis itu kakak aku, Kak Emily, dia ngelihat bakat aku nih kayaknya oks banget nih. Maksudnya cocok lah gitu adik gue gitu. Jadi dia sempat ditawarin jadi model. Tadinya dia. Oke. Terus sempat ditawarin dia? Sama fotografer gitu. Ketemunya di mana? Di telepon umum. Oh gitu. Masih zaman telepon umum ya. Masih zaman di telepon umum. Ada fotografer ngajakin dia. Terus habis itu adik saya aja suka gaya-gaya sendiri. Siapa tahu cocok gitu kan. Ya udah aku difoto sama dia. Terus ternyata casting gitu dan ada berapa iklan, video klip segala macam. Ya udah akhirnya berlanjut di sinetron. Itu sebelum ketemu sama Mas Rudi Sudjarwo. Awalnya sinetron dulu atau film? Iklan, model-model majalah, iklan, video klip, baru sinetron, baru film. Oh, film pertama apa? Yang Tragedi. Ada itu. tahun 99 sama Mas Rudi Sudjarwo. Itu awalnya aku dikenalin sama Mas Rudi, dikenalinnya sama Dian Sastro. Oke. Nah, aku nggak tahu gimana awalnya bisa kenal sama Dian, pokoknya dia ngenalin aku ke Mas Rudi. Abis itu AADC. Oh, habis itu baru ADC ya. Oke, itu yang fenomenal, di situ membuat titik balik kamu semuanya berubah ya. Awal-awal lah. Iya kan, maksudnya the five cewek 5 kan? Iya, 5 di ADC kan langsung berubah karirnya semua lah kayaknya. Dari situ masuk sinetron. Dari situ sebelumnya udah sinetron. Beberapa stasiun TV gitu. Setelah itu udah deh berlanjut sinetron film kayak Masuk gitu. ke MD tahun berapa Ti? Ingat nggak? MD. Kita sebenarnya udah kenalan dari lama. Sebelum kalau kenal udah lama, cuma 2000-an kita MD, kerjasamanya belum ya? Kerjasama bareng 2011. 2000. Enggak ya, 2013. Mungkin ya, 2003. Sinetron Lara. Itu Diajakin sama. pertama sinetron. Kira-kira berapa sinetron tuh di MD? Kalau sinetron sama MD kayaknya 1 deh. Sisanya kita kebanyakan film. Jadi ada film Insya Allah Sah, film Makmum 1, Makmum 2, terus film Hanum dan Rangga. Apalagi waktu itu ya? Insya Allah Sah. Apalagi sih? Doa ya doa cuman cameo ya. Aku ingat banget perjalanan awal waktu kamu di casting untuk Insya Allah Sah. Ini gak sih cepet banget. Bener. Itu statusnya itu April, buru-buru banget kan. Ketemu ngobrol. Tikam ini udah harus tayang bulan depan gitu. Si bapak kan Pak Manos, Pak bulan depan, perasaan yang maksudnya yang mau tayang barengan sama si Insya Allah Sah udah promo. Yes, gak? betul. Kita belum syuting ya. Kita belum syuting. Tapi thanks God sih hasilnya bagus Thanks banget. God, alhamdulillah sih. Dari film-film MD yang Titi pernah syuting ya, menurut Titi nih yang paling berkesan yang mana? Insya Allah Sah, cepet ngebut, terus ternyata hasilnya juga seru, sama Makmum ya. Iya, aku suka. Kita akan bahas Makmum nanti di belakang, tapi Insya Allah Sah itu kan lebih ke komedi. Iya. Sebelumnya pernah main komedi belum? Sebelumnya udah sih kayak Mendadak Adut kan ya. Itu komedi, semi ya, drama komedi ya. Semi gitu nah, banyak sih. ada kesulitan nggak waktu menjalankan film Insya Allah Sah? Kesulitannya itu kan sebenarnya gimana kita jadi jutek ya. Biasanya sok-sok manis gitu, tiba-tiba jadi galak, jutek gitu. Oh iya, di situ kamu galak banget ya? Jutek banget, tapi itu seru, malah membangkitkan diri aku yang lain. Kayaknya ternyata kepribadian aku agak-agak. Pernah nggak dapet film antagonis? Kalau dari muka aku lihat kamu nggak mungkin. Awal-awal aku antagonis. Oh ya? Dulu ada sinetron Cerita Cinta, inget nggak sih? Iya. Di zaman dulu. Iya, Jadi yang semuanya aku lakuin sih dari mulai aku
hamil di luar nikah, terus aku ngerokok segala macem gitu di situ. Oh, malah awalnya antagonis. Antagonis. Tapi abis itu udah back to. Abis itu udah protagonis terus sampai sekarang gitu. Bicara tentang industri film, menurut Iya. sekarang kan dengan pandemi dan segala hal ini kita kan agak susah ya, maksudnya lumayan sedih sih ngelihat film Iya, sekarang gitu banget. kan, nggak bisa tayang di bioskop, bisa cuman dengan penonton yang Agak terbatas. terbatas. Nah itu how you feel and what do you think? Aku ikut sedih juga sih dengernya, dengan pandemi begini kita jadi semuanya ruang lingkup kita jadi lebih terbatas gitu ya. Dan kemarin juga waktu teman-teman sesama pekerja seni mengirim surat terbuka untuk Ya, Presiden Pak Jokowi, aku juga ikutan. Ya, Dan tadinya pas mau ke istana juga aku pengen banget ikutan, tapi aku kebetulan nggak bisa. Dan ya mudah-mudahan aja ya di tahun 2021 ini, kalau 2020 kan bisa dibilang kita agak tidur banget ya, banget, nggak sih? banget. Tahun 2021 ini mudah-mudahan bisa pelan-pelan menggeliat lagi dengan prokes yang ketat. Iya. Penonton udah mulai ada Berani. kepercayaan lagi untuk bisa rame-rame ke bioskop lagi dengan prokes yang ketat gitu. Iya. Aku berharap sih bisa bangkit lagi sih, supaya nggak cuma teman-teman aktris tapi semua pekerja seni yang ada di dalamnya juga bisa balik seperti dulu lagi gitu. Sekarang kan era digital juga maju banget kan, Ti. Iya. Lagi banyak banget digital movie, lagi Benar. banyak banget web series gitu kan. Kalau Titi sendiri melihatnya gimana, Ti? Ada keinginan nggak untuk ada di situ juga? Ingin sih, aku apapun yang berbau acting aku selalu pengen ikutan gitu. Aku pengen sih, mudah-mudahan aja suatu hari nanti aku ketemu sama skrip yang tepat gitu, Iya. kenapa enggak gitu. Betul. Ada yang unik nih, Ti. Setiap proses syuting sama MD pasti hamil. Kita di Shocking News selalu nih. Dari awal. tengah-tengah syutingnya. Dari awal. Itu yang paling unik. Tahun 2013 diajak sama Sanjay ke sini, terus tiba-tiba udah oke, udah tanda tangan kontrak segala macam. Pas lagi awal-awal kita syuting pilot project yang awalnya banget gitu ya, promo. Sanjay, ternyata aku hamil gitu. Sementara adegannya naik truk, ditarik sama bus ini yang lewat di bawah mobil, pokoknya ekstrim banget yang jatuh ke ke sungai, gitu ya. Yang emang heboh banget gitu. Tapi ternyata ya itu hamil Juna tuh waktu itu. Terus yang kedua hamil Kai. Itu kalau nggak salah pas Insya Allah Sah. Itu Insya Kita Allah pas Sah juga syuting. pas tanda tangan kontrak 2017. juga, pas confirm. Iya, itu aku belum masih belum tahu kan, Iya, belum tahu. segala macam tanda tangan positif. Dan sebenarnya yang lucu lagi, yang ketiga sebenarnya positif juga Sanjay. Waktu itu film apa yang diajak? Makmum 1. Iya, kita langsung panik karena kan secara film horor pertama kamu kan. Film horor harusnya adegannya dilempar sama hantunya ke atas ke bawah gitu. Sanjay, maafin aku nggak bisa. Gitu. Tapi jadinya nggak jadi sih waktu itu Sanjay anaknya. Tapi maksudnya mungkin emang karena emang belum jodoh aja gitu. Tapi itu yang aku lihat di kamu ya, segitu kamu profesionalnya, dari film pertama kamu, emang dari sinetron pertama kamu hamil, tapi kamu tetap jalanin dengan full effort, nggak ada ngeluhnya, kamu nggak ada rewelnya. Aku kerja sama kamu, aku nggak pernah ngelihat ada sisi kamu tuh yang bikin ribet sama sekali, mau lokasi, mau ke kantor. Padahal itu waktu kan mungkin hamil pertama, kamu juga mungkin cranky. Harusnya cranky iya ya. kan, kamu merasa mungkin ada lemes, ada ini, tapi kamu semua jalanin dengan happy dan dengan santai. Iya, karena aku memang juga sekalinya aku udah komit untuk tanda tangan kontrak gitu ya, aku emang harus kasih yang terbaik dong buat Sanjay dong, buat Paman Mas MD ya nggak sih. Aku harus tetap kasih yang terbaik semaksimalnya aku bisa gitu. Jadi emang aku pengennya sih semua yang kerja sama aku ya tetap puas sama hasilnya gitu sih Sanjay. Termasuk yang Makmum loh, itu aku yang paling wanti-wanti sama ke tim production gitu loh. Kan itu kebetulan kerja sama kita sama di company kan. Jadi emang aku wanti-wanti, pokok Titi nggak bisa gini. Kita kan sempat discuss kan, banyak banget kan. Dan emang enak banget sih, abis itu gila treatmentnya benar-benar aku seneng banget sama manajemen gitu, selalu di treat very well gitu sama Sanjay dan tim gitu. Nah, Makmum itu kan film pertama horor kamu. Awalnya kan aku tahu nih, untuk mengconvince kamu ngambil film Makmum tuh susah loh. Karena kan kamu nggak pernah kamu nggak pernah mau horor, kamu ketakutan lah ada. Itu finally gimana kamu bisa, gue mau coba nih yang ini. Iya, jadi aku memang dari dulu belum belum berjodoh sih. Sebenarnya pengen sama film horor, tapi belum ada cerita yang benar-benar
nge-trigger aku untuk aku harus ada di project ini gitu. Tapi begitu aku baca Makmum, oh bagus banget. Iya, Ini bagus. sesuatu yang beda. Biasanya kan kalau cerita hantu atau apa emang yang ya udah gitu, agak-agak mainstream lah Iya. ceritanya. Tapi ini agak beda dan dekat sama kehidupan sehari-hari. Banyak banget yang ngalamin hal seperti itu. Jadi Nah, aku penasaran pengen ikut di project ini gitu. oke, dan hasilnya juga thanks God ya, bagus ya. Thanks God, seru banget hasilnya. Nah, ternyata. terus lanjut dengan Makmum 2. Mm-mm. Menurut Titi, Makmum 1 nggak dan dikasih 2. kendor. Makmum 1 dan 2. How you feel mengerjakan Makmum 2 dengan lokasi yang completely berbeda di hutan kan? Benar. Mostly kan, lebih ke tempat yang mungkin lebih ke pelosok-pelosok ya. Iya. Nah, Makmum 1 itu lebih drama. Lebih ya mungkin karena keterbatasan aku juga lagi Iya. hamil. Aku nggak bisa terlalu ekstrim juga adegannya. Makmum 2 benar-benar dipuas-puasin banget sama Pak produser. Semua benar-benar full, nggak dikasih kendor. 90% benar-benar adegannya Rini itu benar-benar heboh semua dan itu benar-benar seru sih, tantangan banget sih buat aku. Dan juga lokasinya lebih kaya lagi kan. Karena lebih ada di outdoor, Garut, iya. ada di mana? Iya di hutan gitu. Iya. Jadi ini lebih bagus banget sih. Aku udah nggak sabar pengen lihat hasilnya. Sama, karena kemarin aku sempat ngobrol, dia bilang bagus banget. Aku Menurut belum Pak lihat Keke bagus hasilnya. banget. Aduh, Dan Pak kita semua Keke. belum lihat gitu kan. Dan emang dari segi cast aku jujur happy sih dengan Makmum 2. Iya, Maksudnya castnya oke banget. Ada Samuel Rizal, ada Marcella gitu kan, Dea semuanya. Panendra, Anak-anaknya ya juga kan, anaknya bagus-bagus, semuanya oke. Oskan Ya, semua. hopefully kita masih menunggu nih. Mudah-mudahan Hopefully tetap bisa masuk di teman-teman- bioskop. Ya, teman-teman pecinta film bisa cepet menikmati film Makmum 2. Oke, sekarang yang ditunggu-tunggu nih pasti semua orang pengen dengar. nih? Boleh sambil minum Cinta, ya? boleh dong. Gimana? Tentang cinta. Bagaimana Siti permulaan kamu ketemu dengan Tian? Permulaan aku ketemu itu berarti kita ngebahas tahun 99. Sekarang 2021. Wow, Wow. 22 tahun ya? Setengah umurku. Itu aku ketemu sama dia pengen kenalan sama aku. Dia model-model gitulah, majalah kawanku Sanjay. Nah dia kebetulan dia suka jadi narasumber di majalah kawanku. Dia ketua OSIS waktu itu. Oke. Dia pengen kenalan, tapi aku dikenalin sama maksudnya aku diinfo sama Farhani waktu itu. Farhani Kamu umur model. berapa Ti waktu itu? Ya, Farhani model. Aku 18 tahun. Oh, ada 18 Kayaknya ya. Iya. Terus dia pengen, Ti ada yang mau kenalan nih, cowok ganteng banget namanya Tian gitu kan. Ah masa sih? Nah itu majalah kawanku tuh masih ada yang berwarna, masih ada yang hitam Yes, putih. Aku betul. lihat yang hitam putih kecil banget. Ah enggak, biasa aja, nggak mau kenalan. Fisik banget aku. Ngeliatnya fisik banget. Terus habis itu nggak mau dong, dia dicuekin. Terus nggak lama ada lagi dari orang kawanku, Mbak Rika, ngajakin nonton bareng gitu, nobar sama pembaca kawanku gitu. Diajakin sama Tian juga, kata Mbak Rika ini. Ya udah Oke. dia ngajakin aku blind date. Oke. Ternyata aku ketemu sama dia. Oh, cakep banget. Lanjut sampai sekarang gitu awalnya. Tapi sempat LDR. 6 tahun. Dia di Jerman. Dia sekolah. Dia sekolah di Jerman. Tapi kamu tetap masih berhubungan dengan dia. Aku masih terus berhubungan tapi putus nyambung lah, biasalah ABG. Ya, Aku putus sering banget Sanjay. Putus tuh udah kayak apaan deh, pokoknya saking seringnya sampai dia bilang, "Oke, sekarang kalau misalnya kamu sebut putus, kamu nggak bisa balik lagi." Hah? Serius? Jadi baru mau ngomong putus nggak jadi. Tapi sempat putus nyambung. Putus nyambung. Jadi dia karena balik ke sini berapa? kan bete ya kalau LDR tuh, kalau lagi ada kawinan gitu-gitu aku nggak ada yang nemenin. Masa mama lagi gitu kan. Kayak Emil kalau nggak ujung-ujungnya Iya, kayak kan. Emil. Jadi ya malam minggu bengong kan, ya udah jadinya pengen tetap ada orang lah di samping gitu. Jadi kamu putus nyambung gitu. Tapi sempet cari-cari yang lain nggak? Namanya istilahnya sebelum menikah kali Iya, ya kan, kita pasti melihat lah. Iya, peluang di situ ya, peluang Tapi di ya depan. udahlah ya, maksudnya kayaknya nggak ada ya. Maksudnya aku sempat bilang sama mama, kayaknya kalau aku nggak sama Tian kayak aku nggak mau nikah gitu. Oh sempet gitu, segitu cintanya. Kecintaan ya, bucin ya. Bucin. Gitu. Terus bagaimana Ti rasanya sekarang udah almost 20 tahun bersama Tian ya? Udah lebih. Ya lebih dari 20 lebih kan gitu. Gimana rasa kamu dari remaja, dari kamu awal sampai sekarang kamu udah punya anak 2. People ngelihat kalian itu is a very happy family, dan kamu juga family
woman banget gitu kan. Seneng sih, seneng banget. Maksudnya ini udah kayak keajaiban kali ya, bisa terus long last sama dia, itu udah seneng banget. Mudah-mudahan aja bisa begini terus sih, doa aku tiap hari kayak gitu sih Sanjay. That's good sih. Iya, maksudnya aku berharap mudah-mudahan bisa awet terus sama dia gitu, karena dia bapak yang baik banget, suami yang care banget gitu. Maksudnya ya alhamdulillah aku menentukan pilihan yang tepat lah gitu. Ya, dalam setiap rumah tangga konflik tuh pasti ada. Pasti. Iya kan, nggak mungkin kan bisa semuanya selempeng-lempeng aja. Nah, pasti. aspek-aspek apa yang membuat Titi selalu bisa beresin semua konflik, back to normal, back to good relationship gitu kan? Iya, kalau kata aku sih setiap orang itu nggak mungkin, maksudnya kamu mau cari ke cowok manapun pasti ada kurangnya. Cuma gimana kita bisa kompromi sama kekurangannya dia gitu, dan gimana kita bisa menurunkan ego kita masing-masing untuk bisa ketemu di tengah gitu. Yeah. Jadi kalau misalnya aku nggak pernah mau bikin masalah itu berlarut-larut. Aku pengen cepat selesai gitu, cepat ketemu di tengah. Jadi gimana solusinya? Kamu nggak suka aku gini, aku nggak suka kamu gini, kita ketemu di tengah gimana? Gitu. Jadi emang nggak mau bikin berlarut-larut supaya nggak jadi bom waktu. Yeah. Yang kedua, aku coba turunin ego aku. Nih kalau misalnya aku kesel, dia kesel, kita diem dulu, nggak yang langsung heboh gitu, yang udah masing-masing dulu, istilahnya ke kamar A, ke kamar B, diem dulu, tenang dulu, habis itu udah baik lagi, nggak nyampe gitu. berapa lama. Kalau di luar sana Ti, kamu kan superstar Ti, maksudnya one of the superstar kan gitu. Efek superstar itu kamu bawa ke rumah, maksudnya ada nggak sometimes kamu kebawa ke rumah, kamu menjadi gue tuh bintang, gue tuh ini, gue tuh ini, ada nggak gitu-gitu? Atau kita when udah you're masuk home, rumah, kita udah lepasin semua atribut itu, jadi kita udah jadi diri sendiri aja, jangan sampai kita ngerasa tetap gitu ya gitu. Karena emang kamu successful Ti, maksudnya kalau ngomong karir kamu bagus so far ya kan, biasa. Bintang iklan bagus ya, maksudnya apa yang udah kamu achievement aku lihat it's so good ya, maksudnya mungkin pelajaran buat para pemain juga di sana bahwa when you have something, invest, kamu punya investment lumayan bagus loh Ti buat masa depan, which is very good. So what do you see di diri kamu sebagai kehidupan kamu sekarang, dengan ya kamu lagi ngebangun rumah gitu kan, kamu juga punya beberapa villa di Bali gitu kan, maksudnya you really maintain everything dan kamu invest di tempat-tempat yang buat kamu, buat masa depan kamu terjaga gitu loh. Iya benar sih Sanjay, maksudnya kita kan ya umur bertambah terus, kita memang harus investnya tetap di properti ya Sanjay. Jadi aku sih untuk kayak branded gitu, barang-barang yang branded aku nggak terlalu sih gitu. Jadi kayak aku lebih ke nabung memang untuk properti, untuk investasi masa depan kayak gitu. Makanya aku kalau hidup ya sederhana aja kayak gitu. Jadi emang tabungannya lebih banyak untuk properti aja gitu. Tuh, patut dicontoh nih Ti. Soon ya, semuanya mencontoh ya. Makanya mungkin aku jarang yang datang ke acara atau arisan-arisan atau apa gitu kali. Nggak terlalu ya. Tapi sekarang gini Ti, kan sekarang dengan dunia entertain ini kan banyak banget regenerasi. Benar. Banyak banget dan lumayan cepet ya, lumayan cepet kalau aku lihat. Aku lihat Titi dengan segala perjuangan dan sampai sekarang udah punya anak 2, tapi kamu masih bisa memaintain di salah satu papan atas Indonesia dengan peran juga pasti peran utama selalu masih dapat. Itu ada satu kebanggaan pastinya kan. Bangga karena sih, mungkin pastinya. di teman-teman kamu yang seumuran juga banyak yang mungkin sudah perannya berubah menjadi ibu-ibu muda mungkin ya kan, dengan punya ya mungkin kamu juga mengalami peran sebagai ibu muda, punya anak tapi masih di main talent. Tapi ada kan yang sudah menjadi supporting. Nah, itu trik and tipsnya apa sih Tri, kamu bisa memaintain sampai sekarang bahwa yes, gue masih tetap bisa ngejual lah kasarnya di main talent dan gue akan jaga itu gimana Tri? Ya pertama kita jangan gampang puas gitu ya, jadi kita emang harus selalu observasi, perbaharui terus actingnya kita, skillnya kita, terus kita juga dari segi look juga kita tetap harus jaga badan, perawatan tubuh kayak gitu-gitu ya. Terus selain itu juga inovatif juga kali ya, perannya yang dipilih yang seru-seru. Gitu, yang emang menarik gitu. Walaupun ada unsur luck juga ya, luck itu kan juga ngefek. Sangat genre-nya juga ganti-ganti, kadang tiba-tiba dangdut, yang komedi gitu, tiba-tiba horor kayak gitu. Jadi banyak eksperimen aja, jangan takut gitu.
Nah, pandemi ini lumayan mengganggu, bukan kata-katanya mungkin bukan mengganggu ya. Lumayan membuat kita semua introspeksi diri pastinya kan. Kalau buat aku pribadi mungkin aku lebih bisa introspeksi, di mana mungkin kemarin aku sibuk kerja segala macam. I have no time for my family. Kita semua mungkin sama. Ada event ini, event itu, pergi ke sana, pergi ke sini. Jarang di rumah kan. Sekarang kita punya waktu lebih banyak dengan keluarga pastinya kalau kita nggak kerja ya. Nah, itu kamu lihat itu di situ gimana? Bener banget, pandemi ini ngerubah cara pandang kita terhadap banyak hal. Nomor satu tetap keluarga. Jadi aku dulu mungkin ya lumayan workaholic kali ya. Benar-benar semuanya diterima, ini dari jam segini jam segini. Di rumah tuh benar-benar cuma buat tidur doang. Aku tuh nggak care sama betul. Apa yang terjadi. Maksudnya kadang-kadang tuh di rumah tuh tiba-tiba misalnya contohnya deh toilet di sebelah sini nih harus dibenerin atau apa. Sekarang pandemi jadi semua sampai titik-titik kecil, debu sekecil apa juga aku perhatiin gitu, detail. Dan nutrisi anak-anak juga jadi lebih terjaga, makanannya juga semuanya. Jadi pandemi ini lebih bikin kita untuk kembali sama diri kita yang emang seutuhnya, emang istilahnya ya, realnya kita gitu. Yang tadinya kita sibuk ngejar sesuatu yang kita sendiri juga kadang-kadang mikir buat apa sih heboh-heboh kayak gitu ya nggak sih? Maksudnya kita emang harus ada prioritas. Jadi ya sekarang keluarga tetap nomor satu, kerja juga harus tetap, tapi juga nggak terlalu ngoyo kayak dulu kayak gitu. Kedepannya nih Ti, dengan segala hal ini semua, rencana apa Ti? What's your plan? Or let it flow atau pengen? Iya, let it flow. Aku tetap acting, aku tetap pengen udah mulai berani lagi. Tadinya kan aku setahun kemarin Parnonya luar biasa. Sanjay waktu kita mau syuting ini itu ya, Sanjay panjang, ridersnya bisa panjang. Tapi bukan riders yang menyusahkan ya, riders Parno ini, gue bilang ini over Parno ini. Jadi emang tadinya Parno gitu, bisa dibilang gitu tahun 2020. Tapi sekarang 2021 aku pengen banget berkarya lagi gitu. Jadi aku akan mulai terima project-project untuk acting lagi ya, mungkin nanti di film, apa mungkin nanti di web series di web series. Jadi aku pengen lebih aktif lagi tapi dengan prokes yang tetap ketat gitu. Udah ada nggak project yang minat untuk kamu akan ambil dalam waktu dekat? Aku kan sebenarnya kemarin ada utang film ya. Ada utang film, aku pengen selesain. Mungkin kedepannya mungkin web series kali ya. Oke. Kita sempat ngobrol sih sama Kak Emil. Aku masih ada baca beberapa skrip, tapi mungkin nanti mudah-mudahan ketemu yang paling cocok. Yang cocok. Titi itu salah satu artis yang hampir nggak pernah ada gosip. Amin, jangan sampai. Jangan sampai Sanjay. Aku mencari data dan segala macam tentang Titi. Kok nggak pernah ada yang jelek ya? Nggak pernah ada yang negatif ya gitu loh. Sebenarnya emang aku tuh orangnya tuh ya nggak mau cari heboh gitu loh ke orang, nggak mau nyentil orang Sanjay, jangan sampai ada berantem sama orang, jangan sampai ada konflik gitu-gitu. Jadi emang agak boring ya, tapi ya emang itu yang aku pengen gitu. Kalau ngomong boring, hidup kamu lempeng. Nah, sama kayak rambut aku dari dulu. So gimana cara memaintain semua itu? Karena kita manusia, pasti ada up and down-nya. Tapi kan kamu berarti jago mengcover semuanya. Butuh kesabaran. Jadi misalnya ada orang yang nyentil aku lah gitu. Misalnya yang ini bisa jadi konflik banget nih kalau kita ladenin, tuh aku sabar. Jadi udah nggak jadi, karena kalau nggak bisa jadi berita gede gitu Sanjay. Jadi emang butuh sabar sih. Itu kamu semua sendiri atau emang ada tim kamu yang selalu mengingatkan, aku selalu sendiri, membantu? Tapi tim aku selalu ngingetin juga. Tika misalnya ada kelewat batas, misalnya untuk sampai pemilihan peran, sampai pergaulan aku, sampai apa itu aku yang jaga sendiri. Tapi tim aku juga kadang suka kasih tahu. Karena kita kan sometimes lupa, Ti. Kadang-kadang kita lupa. Ya kan tadi kamu bilang disentil sama orang, kita udah emosi dulu. Iya. Mau ngegas dulu kan? Bener. Pasti ada kan? Nah itu kan pasti ada behind kadang the person. Ada momen dimana kita lagi emosi banget. Pasti, bener. Kalau kita nggak kontrol itu bisa jadi. Iya kan, makanya kita we are human being. Iya. Kita bukan angel yang bisa semuanya bisa baik kan gitu. Nah. Makanya. Tapi aku ngelihat kamu is like an angel karena emang bener-bener lempeng dan bener-bener baik sekali. Nggak mau cari ribut, terus gitu kita juga welcome juga sama pendatang-pendatang baru, kita tetap senang dan bekerja sama mereka. Terus untuk senior-senior kita tetap hormat, udah gitu aja gitu. Sama teman-teman yang istilahnya seumur sama kita juga kita tetap baik gitu aja. Jadi cari aman aja semua. Iya sih, benar. Thank you Ti. Thank you. Pesan dan kesan dong Ti, kira-kira untuk
Pesan mungkin dan penonton kesan. atau orang-orang di luar sana. Apa ya, kalau untuk di dunia dunia apa acting gitu ya, untuk karir yang penting itu adalah attitude kali ya Sanjay. Ya, Kita harus betul. baik juga, kita harus profesional, kita harus disiplin, kita harus kasih yang terbaik juga supaya para produser ini puas sama hasilnya. Iya benar-benar, we have to do the Gitu. best ya. Iya, dan Bener. kita sebagai public figure juga harus jadi teladan gitu ya. Jadi sikap kita dilihat banget sama orang. Jadi kita harus Sangat. jaga image banget gitu. Oke, thank you so much. Thank you. Jangan lupa Sukses. subscribe, Jangan comment, lupa and subscribe. like. Thank you so much Sukses, Titi, Sanjay. udah buang jauh-jauh ke sini. Thank you Aku banget. yang thank you banget. Thank you. Dah. Dah.